Selamat sore teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman, tidak terasa kita hampir memasuki tahun 2023 dan 2024. 2 tahun ini menjadi satu waktu yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pada tahun 2023 itu merupakan yang kita katakan sebagai tahun politik, di mana semua pihak yang berkepentingan itu akan masuk dalam kegiatan politik atau demokrasi. Tahun 2024 Februari sudah mulai diadakan pemilihan. Kemudian November juga akan diadakan, kalau salah November itu ada pilkada. Dan sekarang ini sudah mulai kepala pemerintah daerah mulai pensiun dan diganti oleh penjabat. Artinya apa? Bahwa kegiatan pembangunan akan berhenti di tahun 2020, bahkan 2023 karena semuanya fokus ke 2024. 2023 berarti tidak ada pembangunan di daerah-daerah karena penjabatan tidak bisa membuat kebijakan strategis. Dia hanya menunggu waktu sampai mengisi kekosongan pemerintahan sampai akhirnya nanti pejabatnya kepala daerah akan terpilih. Ini akan kita bahas pada sore hari ini bersama saya senang sekali ini bicara dengan sosiolog yang satu ini. Namanya Marta Dhani Nur, tidak pelit untuk menyampaikan ilmu. Ini Pak Dr. Marta Dhani Nur dari Universitas Widya Mataram, dan satu lagi ini teman saya yang baik, ini seorang pengamat kebijakan publik, Pak Mujira Harjo, dia juga seorang akademisi. Tapi mohon maaf apabila nanti ada berbagai hal yang diungkapkan secara lebih vulgar, karena ini memang forum-forum yang vulgar ya, bukan negatif ya, tapi tidak menggunakan hate speech. Baik. Saya sekarang ke Pak Marta Dhani. Pak Marta Dhani secara sosiolog, siapkah masyarakat kita untuk menghadapi gerakan di tahun 2023, 2024 yang dalam frame-nya itu ada frame frame politik. Itu Pak pertanyaan saya. Siapa masyarakat kita sih? Ya, siapnya bersyarat ya. Selamat sore dulu lah. Ya. Karena pemilu itu merupakan normatif gitu ya. Ya, siap tidak siap masyarakat akan mengikuti. Okay. Tapi kalau pemilu kemudian dalam konteks melaksanakan demokrasi, kalau saya melihat sangat tidak siap. Sebentar Pak. Ya, karena pemilu kita itu cenderung sejauh yang saya pahami, karena belum ada perubahan yang signifikan, pemilu kita itu kan memicu pelemahan kebangsaan kita. Memicu pelemahan, untuk tidak dikatakan malah meretakkan bangsa pemilu kita. Nah, pertanyaannya bagaimana harus menanyakan? Iya. Pemilu kita itu kan menghasilkan anggota legislatif. Oke. Salah satu. Anggota legislatif kita itu terpilih berdasarkan suara terbanyak. Iya. Lewat partai politik kan? Ya, ini mekanisme. Nah, tetapi para legislator yang terpilih itu karena berdasarkan suara terbanyak, tentu jumlah penduduk yang lebih banyak yang akan memiliki legislatornya, kan konstituennya. Ya. Penduduknya sedikit ya, kan sedikit juga kan kursi yang dapat ya. Di daerah konstituen. Tapi pertanyaannya, penduduk yang lebih banyak tadi, di mana legislatornya lebih banyak juga. Mana yang lebih sejahtera? Ya. Tentu penduduk NTT Nusa Tenggara Timur katakan. Yang lebih sedikit legislatornya. Ya. Padahal di sana Permasalahannya ya masyarakatnya di sana dibandingkan katakanlah masyarakat Jawa Tengah misalnya jauh tidak lebih sejahtera pendidikannya, ekonominya kan gitu. Ya. Padahal yang memperjuangkan untuk lebih sejahtera ini tadi lebih banyak kira-kira daerah katakanlah Papua atau lebih banyak Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Itu artinya sama legislasinya, legislatornya memperjuangkan orang yang sudah sejahtera dibandingkan ya kan lebih yang di Papua misalnya. Di Papua itu ada satu daerah di salah satu provinsi Papua itu hanya 9 orang saja satu provinsi. Oke. Ya. Sementara di Jawa Tengah itu bahkan puluhan, 60-an kalau nggak salah. Ya. 60 ini tentu saja dia harus bertanggung jawab kepada konstituennya. Ya. Nah, terutama berkaitan dengan persoalan fungsi budgetingnya. Ya, kalau jenengan misalnya dari Jawa Tengah, masa jenengan memperjuangkan konstituen jenengan Yang di Papua nggak ada ya? Ada. Iya dong. Ya, baik. Artinya tadi itu orang yang banyak legislatornya justru memperjuangkan masyarakat yang sudah Sejahtera. sejahtera. Harusnya gimana dong Pak? Harusnya. Apakah harus dirubah? Maksudnya dirubah? Ya, itu dulu reasoningnya. Ya, Itu oke. yang dari mana tadi Ya. letak bahwa itu saya bilang tadi memicu kelemahan bangsa. Satu itu ini melahirkan ketidakadilan. Ya, masyarakat Papua tadi terus saja makin tertinggal. Ya, Iya. karena yang dari sisi politik ya, karena yang memperjuangkan tadi hanya 9 orang. 9 orang itu, Pak, misalnya dari 12 komisi itu tidak terpenuhi perwakilan dari Papua itu, kan gitu. Ya kan satu-satu. Iya. Pada daerah tertentu, Jawa Tengah, satu komisi bahkan itu ada legislatornya sampai 2 dan 3. Ya, katakanlah misalnya dia pada komisi pada Satu misalnya ya kan? Dari Papua hanya 1, kita misalnya dari Jawa Tengah mesti ada 3. Ya, kira-kira suaranya mana yang bisa lebih kuat memperjuangkan masyarakat Jawa Tengah ya pasti ya. Jawa ya katakanlah Jawa. Dan itu terus bergulir. Itu saya katakan pemilu tadi menghasilkan, memicu keretakan bangsa. Artinya masyarakat Papua ya, tidak akan pernah bisa ya, mencapai kesejahteraan melalui politik seperti tadi. Jadi harus ada cara lain. Tapi sistem politik berdasarkan jumlah suara terbanyak Ya, yang akan menjadi legislator lah ya, mewakili daerah itu kan memang satu mekanisme yang sudah disepakati Pak. ya disepakati dengan secara sengaja tidak untuk bawa keadilan. Oh gitu. Ya. Baik. Kalau mau adil, sebetulnya bagaimana yang masyarakat yang di Papua tadi itu juga bisa meningkat kesejahteraannya melewati ya jalur politik kerja legislatornya. Oke. Begitu kan? Oke. Nah logikanya sudah kalau mau begitu harus dibalik logikanya. Semakin miskin masyarakatnya, semakin banyak mestinya legislatornya. Oh Kan gitu. begitu. Kalau kita mendorong motor mogok gitu kan, ya, ini mobilnya udah bagus nih, ya kan? Terus yang mendorong itu kekar orangnya, ngapain? Ya, sementara mobil yang sudah mogok ini yang nggak baik, ya. Nggak ada yang dorong. Nggak ada yang dorong cuma satu. Sakit-sakitan lagi. Baik. Gimana mobil ini mau mengejar mobil yang bagus ini? Nggak akan pernah. Karena memang legislator itu dipilih untuk membantu mesejahterakan masyarakatnya Ya. kan begitu kan? Ya. Itu artinya sistem pemilu kita buruk, tidak adaptif terhadap persoalan kondisi kebangsaan kita. Kak, sebentar. Mas Haji, dalam sistem pemilu kita, seperti dikatakan Pak Dhani, bahwa tidak berasaskan keadilan dalam konsep pembangunan. Karena tujuannya memilih legislator adalah untuk membantu dan bertugas wajib untuk membantu mesejahterakan masyarakatnya, terutama kan dalam tanda petik konstituen ya Pak ya. Nah kekuatan legislator pada daerah-daerah yang minim penduduknya itu kan kalah kuat dengan daerah-daerah yang dalam tanda petik sudah sejahtera. Kalau menurut pengamatan Mas Haji, Ya, oke, saya coba agak lain. iya. Jadi gini, ini produk undang-undang untuk masyarakat Indonesia, Oke. yang DPR RI. Iya, ya. Ya, DPR RI itu menghasilkan undang-undang. Iya. Undang-undang itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Katakanlah undang-undang Sidiknas, undang-undang kesehatan. Itu kan sebuah upaya pemerintah dalam hal ini DPR dengan hal ini mewakili warga masyarakat di seluruh Indonesia membuat program undang-undang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang menjadi masalah? Toh ya, orang-orang di Jakarta yang di DPR pusat itu membuat undang-undang untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Jawa. Bukan undang-undang masyarakat Jawa.
kalau di dalam anggota DPR itu banyak orang Jawanya, kan dia tidak sektoral. Ini orang Jawa membuat undang-undang untuk masyarakat Jawa. Ya, undang-undang itu dihasilkan oleh DPR RI legislatif untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh Indonesia. Kan begitu. Kan menjadi menarik ketika berbicara di tingkat kabupatennya. Ya kan? Karena tentu kalau di tingkat kabupaten itu kan DPR kabupaten membuat undang-undang perda atau apa hasilnya undang hukumnya di perda dan sebagainya itu untuk kepentingan kabupatennya. Kan begitu. Termasuk provinsi. Termasuk provinsi. Sebenarnya tidak ada yang salah kan? Karena produknya bukan untuk sektoral, sudah diatur. Yang untuk kabupaten ada DPR tingkat kabupaten, yang ada provinsi untuk DPR tingkat provinsi, yang ada Indonesia DPR RI. Baik, dalam pandangan saya. Ya, artinya begini bahwa proporsi keadilan itu pada ini itu sudah terwakili di dalam legislator di tingkat masing-masing daerah, misalnya provinsi dan kemudian apa sekarang menjadi problemnya sehingga ketidakadilan itu. Jadi apa yang dikatakan itu kan persoalan normatif, seharusnya begitu kan. Realitasnya misalnya reses itu kemana dia? Anggota legislator itu, kalau masa reses kan ke konstituen. Konstituennya. Iya toh, yang menyerap aspirasi konstituennya. Masukkan itu yang dia perjuangkan. Dalam proses undang-undang, ya, secara sosiologis itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Pasti mereka akan memikirkan pada wilayah, ya tentu saja konsekuensinya begitu. Masa saya harus memikirkan konstituen, bukan yang memilih saya pikirkan. Ya, pasal-pasal itu akan dianalisis dengan baik. Ini seberapa jauh berdampak terhadap daerah wilayah saya. Benar tadi seharusnya, ya kan itu seharusnya itu adalah tadi untuk semua masyarakat Indonesia. Ya. Tapi sekali lagi kalau semua masyarakat Indonesia memperhatikan tidak. Ya, persoalan kesenjangan masyarakat Indonesia ini, ya kan, kesenjangan antar pulau, kesenjangan antar daerah, kesenjangan antar kelompok masyarakat, mengakomodir tidak pasal-pasal itu sosiologisnya, ya, itu faktanya kan begitu. Kalau seharusnya saya setuju. Ya, tapi kan begini Pak, dari ketika di Jakarta lah, pemerintah pusat ada yang muncul namanya DPD Pak, Dewan Perwakilan Daerah. Apakah itu tidak cukup untuk artinya mengakomodir persoalan yang ada di daerah-daerah? Ya, fungsi legislasinya kan beda dengan DPR. Ya, artinya untuk menyuarakan persoalan itu tidak cukup kuat. Mereka ikut nggak di budget itu? Ya kan? Terutama dalam sisi budgeting itu. Ya lah. Ya, pastilah mereka misalnya, oh ya, saya kemarin reses misalnya ada jembatan rusak atau kami membutuhkan jembatan yang sekian meter. Saya selaku anggota legislatur daerah saya akan perjuangkan loh anggaran di pusat. Iya dong. Ya, nah mungkin saya memperjuangkan jembatan untuk masyarakat di Papua. Nah, itu faktanya begitu. Ya. Beberapa anggota legislator misalnya, ya saya Kalimantan misalnya kan dia baru, ya dia perjuangkan memang untuk membangun jembatan, jalan gitu toh. Kenapa? Mas Haji, kalau itu diperjuangkan di pusat, kan DPRD daerah Kalimantan, Kalimantan atau kabupaten apalah, Binjai atau kabupaten apa yang mungkin di Papua atau di Sulawesi Tenggara segala macam, itu kan tidak memiliki kekuatan APBD yang untuk menggerakkan roda pembangunan seperti legislator yang ada dari pusat mungkin kan begitu. Nah, itu untuk kalau konsep idealnya tentu ada DPRD provinsi, ada DPRD, tapi untuk daerah-daerah yang daerah-daerah luar itu tidak di Jawa, itu kekuatan anggarannya itu tidak cukup kuat untuk menggerakkan roda pembangunan itu. Nah, terus maksud saya apakah fungsi DPRD itu di daerah-daerah itu menjadi melemah atau hanya selesai di batas anggaran itu? Jadi gini, tugas DPR itu salah satunya adalah berbicara masalah anggaran dengan presiden. Pembangunan nasional itu kan wilayah domainnya pusat, ya kan, DPR RI. Karena dia yang menentukan fungsi anggaran dalam petugasan DPR itu. Nah,
Maka katakanlah pembangunan Trans Sumatera, ini domainnya pusat. Itu berdasarkan usulan siapa? Anggota Pusat. dewan kan? Iya di pusat. Loh, lah iya DPR. Dia berdasarkan kejadian pusat. Nah, Ya kan? dia tambah dari dia. Melihat Ya, APBN itu kan bahkan apa itu sampai satuan 3 detail betul itu. DPR ya di Banggar itu akan melihat betul itu. Ya toh. Nah sekarang hanya satuan 2 saja, gelondongannya agak lebih besar ya. Tapi kalau sampai satuan 3 detail betul Pak. Berapa meter, berapa anggalnya, daerah mana. Ketika misalnya sampai sekarang masih bisa. Ini bangun jembatan ya berapa meter, kemudian lebarnya berapa meter, panjang berapa meter, budgetnya berapa. Daerah konstituen saya atau bukan? Itu pertanyaan. Penting itu. Kalau daerah konstituen dibantu. Ya tentu saja saya akan memperjuangkan. Tapi kalau bukan, untuk saya tidak perlu memperjuangkan. Kan begitu. Untuk apa saya memperjuangkan yang bukan memilih saya? sehingga masuk dalam APBN itu. Fakta sosiologisnya kan begitu. Apa jenengan misalnya terpilih dari daerah Bantul, ya atau konstituen jenengan di Bantul, lalu jenengan kemudian misalnya di DPR RI misalnya jenengan kemudian Saya dari Gunung Kidul lah, Bapak saya dari Gunung Kidul. ya, jangankan daerah misalnya Kalimantan jenengan perjuangkan, Gunung Kidulnya tidak akan jenengan perjuangkan. Sudah pasti karena sumber jenengan menjadi anggota dewan itu adalah suara masyarakat dalam ini konstituennya kan begitu. Bukan dalam konteks masyarakat yang lebih luas kali ya. Dalam masyarakat lebih luas itu sudah terbagi-bagi luasnya itu. Ya karena tadi ada dari Partai Sumatera politik. dan sebagainya memang Oke. ada luasnya. Secara umum ya semua tadi terwakili. Tapi ketika itu di breakdown, ya kan berapa orang sih memperjuangkan daerah ini gitu, ya kan? Ya tentu tadi misalnya di Jawa Tengah ada 80-an, ya Papua itu hanya ada yang satu provinsi hanya 9 orang, ya kan? Ini belum lagi dalam konteks lobby politik misalnya, ya dalam hal memenuhi anggota di komisi saja tidak terpenuhi 9 orang itu ada 12. Mas Haji, ketika orang masuk ke DPR pusat ini ya, yang dari perwakilan dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, termasuk dari Jawa, itu apakah mereka masih menggunakan baju sektoral di dalam itu, atau bisa nggak mereka melebur menjadi satu bagian dari memperjuangkan NKRI? Ya sudah, pada nanti jawab. saya bilang secara normatifnya. Ya, Prof. Budianto itu mengatakan bahwa pemilu dalam diri politik adalah untuk memperbaiki. Di politik itu sebenarnya untuk memperbaiki. Dalam konteks makro tentu memperbaiki Indonesia ya. normatifnya. Ya. Kalau pertanyaannya, apakah ketika orang-orang daerah ke pusat, tentunya dia melepaskan baju daerahnya. Dia menjadi satu, aku berjuang untuk Indonesia. Kan begitu. Kan kalau beliau tadi kan sudah dari perspektif sosiologisnya. Fakta sosialnya menunjukkan itu tidak terjadi. Kan begitu. Loh, kepentingan daerah memilih sampean menjadi wakil dari daerah itu kan untuk bertujuan untuk Mestinya iya. Mestinya iya. Maka menurut saya Pak, harus ada literasi politik di masyarakat. literasi politik. Sederhana Pak untuk membuktikan dari itu Pak. Ya. Krisis itu kemana dia anggota dewan itu? Ke daerah konstituen dia atau bukan? Pada masa reses itu. Resesnya. Dia mengalahkan agregasi politik. Dia kemudian mengaspirasi, menerima aspirasi masyarakat ke daerah itu daerah pemilihan dia atau bukan? Daerah pemilihan Iya. dia. Kalau reses Kalau yang Iya. bukan daerah pemilihannya nggak pendapatnya dong ya. enggak, Memang begitu aturannya begitu normatif. Memang harus begitu. Ya kan begitu. Dia memilih saya akan perjuangkan. Daerah saya milih itu akan saya perjuangkan. Tidak mungkin itu saya bilang tadi fakta sosiologisnya tidak bisa dihindari. Tidak mungkin saya tidak punya informasi masyarakat Papua. Saya bukan dipilih oleh masyarakat Papua, ya kan? Apa yang akan saya perjuangkan? Apa yang saya perjuangkan? Kalau saya milih masyarakat Papua, ya tentu saja yang milih saya tidak akan memilih, bahkan protes. Loh, kami milih Anda. Suara saya untuk Anda. Kok Anda memperjuangkan masyarakat Papua? Ya kan? Ya. Oh, legitimasi saya malah seharusnya, betul kata Pak Haji tadi, seharusnya begitu. Tapi faktanya, ya, normatifnya pun pada masa reses orang kembali kepada daerah konstituennya. Apa yang dia lakukan? Termasuk konstituen dari teman contoh. Jadi misalnya karena Papua menjadi daerah yang paling jauh, sehingga kami menjadikan sebagai contoh saja. Jadi bukan
Jadi kalau misalnya saya dari Papua ya saya harus kembali ke Papua kan, Iya. maksudnya ke misalnya Waktu kabupaten reses, waktu reses itu. Iya. Tapi dengan jumlah yang kecil tidak mampu untuk menjangkau Iya. keseluruhan itu. Iya. That's the problem. Itu problem. Iya. Nah, Itu faktanya. oke, kalau begitu apakah peran DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu bisa menjadi bagian penguat itu? Secara politis dia tidak punya kekuatan legislasi ya. Secara politis dia tidak punya kekuatan itu. DPD hanya bisa mengusulkan. Dia tidak punya kekuatan politik. Iya. Lu mengusulkan? Iya. Nah terus setelah diusulkan, Ya DPR-nya dia mau DPR. diakomodir atau tidak. Kan DPD tidak. Maka teman-teman DPD itu mengupayakan agar haknya sama dengan DPR saya kira. Iya. Itu ada isu-isu yang terjadi di situ. Kan DPD untuk fungsinya tidak membuat legislasi. Iya. Dia hanya untuk teman berkomunikasi. Nek kowe usul, Pertimbangan. nek kowe usul, oke tak kanggo, ora ya gak apa-apa. Itu DPD. DPD itu DPD itu parlemen di teras saja. parlemen di teras. Ya, di teras saja. Karena memang sangat diperlakukan seperti itu. Apa memang sistem demokrasi kita kayak gitu, Pak? Bukan, ya harus kita katakan Apa itu sistem sistem politik? demokrasi kita memang undang-undangnya begitu. Kewenangannya kan adalah kewenangan yang tidak seluas dengan anggota DPR. Nah kalau itu dibuat untuk apa? Untuk apa kalau saya memilih wakil saya di DPD atau orang Jogja pilihan siapa? Ada Mas Afnan. Terus ketika kami sebagai masyarakat daerah itu memberikan aspirasi kan, Pak, daerah kita perlu ABC ini. Persoalannya ini. Dan kalau itu yang diupayakan DPD apa, Pak? Kalau hanya mengusulkan titik. Dan DPD itu bukan dari partisan kan? bukan dari masyarakat, dari asli masyarakat kan? Iya toh, Pak. Ini pertarungan di situlah maka pertarungan politisnya. DPD itu lemah, tidak punya kekuatan politik. Iya. Tapi punya nama ya. Iya. Punya fasilitas. Punya nama, punya fasilitas. Kayaknya tertarik nih DPD. Iya. Iya, karena kan begini Pak. Yang saya setuju, memang ada riset dosen kami di bidang antara Pak Keli itu juga riset bagaimana penguatan DPD. Memang salah satunya tadi itu memang hak-hak legislasinya itu harus lebih luas, ya. Harus lebih luas. Nah, dan itu ya cenderung saya mengatakan cenderung masih simbolik saja DPD. Karena kita memang sistem kita kan tidak mungkin satu kamar, ya. Rata-rata itu kan memang yang disebut demokrasi parlemen itu dua kamar, Bikameral. ya bikameral, ya. Bikameral. Jadi ada DPD, ya, ada perwakilan daerah, gitu. Kemudian ada juga yang perwakilan masyarakat yang melewati partai. Itu kalau tidak mungkin akan dikritik oleh dunia kan, itu mana perwakilan daerah, apalagi masyarakat negara Indonesia itu negara kepulauan gitu, nyata betul perbedaannya ya, tidak mau ada tapi sangat simbolik. Dan itu memang sumbernya yang menggodok undang-undang, ya, undang-undang berkaitan dengan DPD itu memang adalah DPR, anggota DPR, ya tentu saja haknya tidak mau nih ambil. Baik. Sekarang begini pertanyaan saya, kalau DPD ada sampai di tingkat pusat, ya toh? Apakah mungkin ada DPD? Kalau DPR kan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, gitu Pak. Dan mereka merupakan hasil dari aspirasi masyarakat daerah, ya toh Pak. Kemudian kalau di tingkat provinsi mungkin nggak ada DPD yang merupakan hasil dari masyarakat di misalnya DPD provinsi DIY gitu lah, DPD DIY itu dari Bantul dan Sleman dan situ, itu mungkin nggak? Ya, Secara sistem demokrasi kita, secara sistem itu mungkin nggak? jadi Untuk memperkuat itu tadi. demokrasi itu kan salah satunya keterwakilan seluruh stakeholder masyarakat kan begitu. Ya. Makin banyak keterwakilan makin bagus kan. Ya. Bahkan di salah satu perspektif sosiologi politik itu keterwakilannya bahkan harus ada yang secara nyata-nyata punya hak veto yang disebut dengan keterwakilan masyarakat minoritas. Ya. Ya. Nah, sebetulnya hak veto itu bisa sebetulnya dia oke lah tidak sama dengan DPR hak legisnya, tapi itu diberikan hak veto. Nah, itu salah satu aspek penguatan. Ya.
Karena daerahnya sama nih daerah pemilihannya, ya kan? Tapi dia melihat misalnya ada kebijakan pemerintah, ya, ada mungkin undang-undang ini merugikan bagi daerah dia, dia punya hak. Oh, gitu. Agar itu fair, oke dia tidak diberikan hak legislasi yang sama, tapi diberikan dia kemudian hak vetonya. Dengan begitu terjadi negosiasi politik, dengan itu terjadi lebih politik. Kalau ini kan tidak. Kalau ketika dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, ketika dia tidak setuju dengan undang-undang, tidak bisa apa-apa. Bisa diakomodir dengan JR. Artinya maksudnya lebih strict gitu kan? Oh. Ya kan? Kalaupun misalnya itu pun juga dia itu berapa anggotanya? Jauh di bawah. Jadi kan, Ya. nah itu kalau mau fair ya dalam konteks berdemokrasi, hak veto berikan dong pada anggota DPD. DPD. Ya, itu dia punya hak untuk ini ya, mengoreksi ya. Nah kalau hak veto itu benar-benar menolak, akhirnya saya Menolak. tidak setuju dengan undang-undang, batal undang-undang itu. Ya, Baik. kalau saya lebih setuju pengaturannya begitu. Baik, teman-teman sekalian, ternyata sistem demokrasi kita perlu diperkuat lagi. Diperkuat dengan ada beberapa sistem, termasuk salah satunya yang kita bahas sekarang ini soal DPD. Jadi penguatan, kalau ketidakadilan terjadi di berbagai daerah, katakanlah cukup jauh di timur itu dengan jumlah sedikit legislatornya, kemudian apakah bisa diperkuat dengan kemunculan DPD yang berada di tingkat provinsi sehingga menjadi semakin kuat dan menguatkan peran DPD di tingkat pusat sehingga kebijakan itu bisa menjadi merata sampai ke daerah-daerah. Baik, tidak terasa 30 menit sudah kita berbicara, Saya berdiskusi. sedikit ini Boleh, tanggung tadi ini jenengan udah tanya tadi kan Ya. Harusnya bagaimana? Ya, seharusnya gimana? Harus bagaimana tadi? Iya. Seharusnya itu harus pakai indeks kesejahteraan. Sebagai apa? Jadi begini, Indeks kesejahteraan. kira-kira begini Pak rumusnya. Kalau di Jawa, Hmm. ya, kayak gitu ya, yang daerah tetap berdasarkan daerah penduduk, Jumlah penduduk. suara penentukan legislatif, itu harus berbanding indeksnya begini. Semakin kecil indeksnya, maka harus semakin besar nilai manfaatnya. Gitu loh. Kalau di Jawa itu satu suara satu kan Satu, gitu. ah. Nah, mestinya daerah yang indeks kesejahteraan rendah satu suara itu bernilai 2. Oh. Posisi tawar kekuatan politik kan. Ya, dengan begitu Pak, ya tadi ini mulai balance gitu loh. Enggak, artinya begini, kalau satu orang memiliki 2 saja, contoh ya 2. Artinya jumlah keterwakilan Akan lebih banyak. akan lebih banyak dari daerah tersebut ya. Ya. Punya kekuatan politik kan. Dan itu Pak ya, saya sudah mulai menganalisa. Side effect-nya akan besar. Misalnya, partai politik akan berlomba-lomba secara serius pada daerah itu. Ya kan? Iya. Partai politik akan secara serius membangun kadernya agar banyak kader-kader yang baik daerah itu. Ya kan begitu? Supaya keterwakilannya terpenuhi. Ya, dia akan berlomba dong partai politik agar banyak wakilnya dari partai dia. Ya. Ya kan? Karena peluangnya banyak. Ya. Ya toh kata. Nggak usah jauh-jauh Pak. Saya menghitung hasilnya itu misalnya ya, ya tambahannya 50% saja Pak. Kalau misalnya di Ya 2 kali lipat dong Pak. Kalau misalnya satu jadi 2. enggak, Satu orang maksudnya memiliki- hasil akhirnya. Oh, hasil akhir. Ya, hasil akhirnya. Dengan jumlah penduduk yang sama, misalnya gitu kan. Dengan jumlah penduduk yang 50% lebih kurang, ya toh. Yang miskin 50%-nya dia hanya 100. Katakan 100 orang, yang satunya itu 200 orang, gitu. Tapi yang 100 ini miskin, ya indeks sejahteraannya rendah, indeks pendidikannya rendah kan ya. Kalau di sini menghasilkan 50 orang kan ya. ya, kalau yang 200 tadi menghasilkan 20 anggota legislator, ya minimal di sini 10. Itu loh balance-nya. Ya. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak, jauh sekali. Sama-sama provinsi, misalnya Papua Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, di sana 80-an, di sana cuma 9 sampai 10 aja Pak anggota legislator. Memang pertanyaannya, nah kan memang masyarakatnya sedikit. Iya, memang kalau berdasarkan Wamen Mahfud masyarakatnya sedikit. Tapi pertanyaan saya lebih jauh, masyarakat Papua yang sedikit itu, bagaimana kesejahteraannya dengan masyarakat katakanlah Jawa Tengah? Kan tentu lebih rendah indeks kesehatannya, indeks pendidikan. Justru itu yang harus dipacu. Itu yang harus diperjuangkan.
Oke. Udah risk apa? Make Ya, sense, kan? masuk akal. Nah, logikanya. Tapi logika politiknya masuk akal nggak mas? Ya. Ini kan logika sosiologinya ini. Kalau beliau kan Politiknya. memakai namanya indeks pembangunan manusia kan, Iya. itu yang sebagai ukuran standar Oke. keterwakilan. Nah. Tapi ada juga masyarakat atau daerah-daerah yang penduduknya itu cukup banyak, IPM-nya rendah. Ya. Nah itu bagaimana? Apakah dia juga memanfaatkan dua itu? Kalau dia memang IPM-nya rendah, indeksnya rendah, tentu dia akan terkena itu. Kalau memang benar-benar sama rendah kan, sama-sama rendah, ya indeksnya akan berlaku. Karena konsentrasinya tadi pada indeks IPM-nya tadi itu yang dipakai, bukan semata-mata ya one man one vote. Oke. Kan Aduh. gitu. Nah ini 2024 nggak cukup loh untuk merubah ini. Ini Oh. harus maksudnya ya saya sedang riset itu sedang menulis untuk apa namanya ya menawarkan gitu agar ini adil. Kan begini Pak ya, saya terus terang. Salah satu konteks pembangunan yang disebut keadilan itu memang adalah persoalan terdistribusinya ya itu aspek ekonomi ya kan. Budget kita katakanlah sampai 2000 triliunan ya. 2000 triliunan itu kita bisa menghitung berapa triliun sih yang ke daerah ya kan. Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi anggota legislator yang memperjuangkan memang tadi berbeda-beda kan begitu. Artinya apa? Semakin pemilu dilakukan, itu akan menghasilkan akumulasi ketidakadilan terhadap politik budgeting. politik budgeting. Iya. Baik. Kurang ternyata 30 menit. Iya dong. Oke, Mas Haji, teman-teman sekalian, ketidakadilan itu ini semakin muncul yaitu dengan politik budgeting, di mana keterwakilan legislator yang ada di pusat atau di berbagai daerah itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang ada di daerah itu, sehingga terjadi jomplang, ketidakmerataan. Kita akan lanjutkan pada seri berikutnya tentang pemilu, karena di 2023 kita akan akrab dengan sistem demokrasi yang sudah mulai dilaksanakan yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi, salam Tim Brokers.